Halo, berjumpa lagi dengan saya, Surjandi. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan hasil output dari systematic literature review. Karena banyak pertanyaan, bagaimana sih hasil dari SLR atau systematic literature review? Oke, berikut adalah video singkat yang saya akan jelaskan tentang output yang dihasilkan dari systematic literature review. Yang pertama, ini adalah contoh hasil ya. Setelah kita melakukan SLR, kita akan menemukan faktor, subfaktor. Ya. Bagaimana kita menemukan faktor? Ini ada satu case di mana anak-anak tersebut eh, mendapatkan ya hampir sekitar 30 paper. Dan uniknya, hampir dari 30%-nya itu di title-nya ada tulisan hedonism. Kebetulan topik yang dicari adalah video, ya, short video. Title yang ditemukan itu jelas-jelas menyebutkan sebuah faktor yang namanya hedonism. Hedonism itu merupakan sebuah faktor. Di dalam hedonism terdapat 3 buah subfaktor berdasarkan model atau teorinya. Ya, hedonism itu mempunyai subfaktor yang namanya enjoyment, entertainment, lalu pleasant. Ya, lalu jelaskan definisinya dari setiap enjoyment subfaktor tersebut. Ya, langkah selanjutnya kita bisa membuat eh, pernyataan atau indikator dari subfaktornya, ya, enjoyment. Contoh, ini case contohnya video ya, jadi tidak bisa disamakan, ini hanya sebagai contoh. Saya menyukai video yang ditampilkan, itu enjoyment. Saya menikmati ya, video yang ditampilkan, entertainment. Ya. Saya senang, saya gembira setelah melihat video yang ditayangkan. Listen, contohnya. Satu subfaktor sebaiknya mempunyai 3 indikator yang terbaik. Nah, hati-hati ya. Jadi setelah diolah dengan validity, reliability, dia harus mempunyai 3 subfaktor, 3 indikator yang baik dari masing-masing subfaktornya. Nah, umumnya untuk mencegah ada yang tidak valid dan tidak reliable, kita membuat 5 indikator dari masing-masing subfaktor. Indikator itu merupakan sebuah pertanyaan atau pernyataan. Sebaiknya membuat pernyataan supaya tidak ambigu. Contohnya, Anda senang melihat video advertising, contoh ya, dari bisa menggunakan Likert, dari Likert 1 sampai Likert 6. Silahkan ya, bisa berdiskusi dengan eh, pembimbingnya gitu ya, Likertnya mau berapa. Dari sangat tidak senang atau sangat tidak suka sampai sangat suka. Oke. Ini adalah contoh hasil dari SLR yang pertama. Ya, dari sini pun sudah bisa membuat sebuah artikel ya dari sini. Ini adalah hasil dari SLR yang kedua. Biasa ada beberapa field yang harus ditambahkan. Contoh Excel-nya kita taruh judul dan authors-nya dibuat ya. Artikelnya apa, apakah jurnal, conference, atau yang lainnya gitu ya. Lalu tahunnya, tahun 2002 atau 2000 berapa silahkan. Ya, citasinya dimasukkan, doi-nya dimasukkan, lalu kopikan abstraknya. Ya, biasa abstrak bisa didapatkan. Ya, kopikan abstraknya. Setelah semua abstrak terkopi, nah ini juga saya contoh dari anak yang sudah melakukan sekitar hampir 30 artikel yang didapatkan. Ya, ini SLR itu sebaiknya emang 30 ke atasan gitu yang mendapatkan artikel ya, supaya bisa bunyi atau meaningsnya banyak ya. Ini adalah hasil akhir dengan menggunakan aplikasi Force Viewer. Ya, setelah abstrak, author, title semuanya
kopikan ke dalam XLR, lalu dijadikan CSV, maka diproses. Nah, ini bisa menjadi sebuah tampilan. Post viewer ini akan menjelaskan hubungan antar faktor, ya. Jadi post viewer ini akan menjelaskan ini ada hubungannya apa enggak gitu loh. Karena nanti kita bisa lihat nanti SLR yang ketiga, hasil dari SLR yang ketiga. Saya sudah membuat sebuah video untuk menggunakan cara menggunakan post viewer ya. Silahkan melihat di video saya yang sudah saya buat. Bagaimana sih post viewer itu dibuat. Ini ada contoh SLR, hasil dari SLR yang kedua. Ya. Nah, ini adalah contoh dari hasil SLR yang ketiga. Ya, ini saya ambil dari topik yang lain. eh, di mana ya, di mana ditemukan, ini juga masih tentang video gitu ya, di mana video itu ternyata video advertising itu bisa mempengaruhi bukan hanya hedonism, tetapi juga customer brand engagement, ya. Nah, kalau dari customer brand engagement, mereka juga biasanya akan berhubungan dengan customer loyalty, ya. Hedonism juga akan mensupport customer loyalty, lalu customer loyalty itu bisa mempengaruhi purchase intention, keinginan orang untuk membeli, ya. Nah, ini adalah 3 contoh luaran dari systematic literature review atau SLR, ya, yang kemudian akan bisa dilanjutkan dengan berikutnya. Ini adalah metode kualitatif, ya, metode yang diambil dari literatur dengan teknik SLR, ya. Itu saya ada video tentang bagaimana SLR dilakukan. Silahkan lihat video saya untuk bagaimana melakukan SLR. Ya. Eh, ini adalah hasil akhirnya, salah satunya model, lalu bisa dilanjutkan dengan kuantitatif. Ya, saya juga ada video dengan bagaimana menggunakan Smart PLS. Ya. Oke, demikian video singkat saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.